Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari kaum muslimin yang saya muliakan, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, yang banyak tercecer dari kaum muslimin, yang lalai dari dua nikmat ini. Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang terlalai dalam keduanya, sebagian besar manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dari sini kita tidak ingin menyanyiakan dua nikmat itu. Alhamdulillah kita yang masih diberikan kesehatan. Kedua, sekarang kita banyak punya waktu luang karena pekerjaan tidak seperti biasa, kegiatan yang lain pun tidak sebagaimana mestinya, karena tentunya musibah atau wabah yang sedang kita hadapi bersama. Banyak orang-orang yang punya waktu luang yang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan orang yang lalai. Makanya walaupun tidak bisa maksimal, mari kita isi waktu luang ini ya, untuk belajar bersama, untuk ngaji, terutama ngaji membekali ilmu menyongsong bulan yang mulia. Kita melanjutkan pembahasan di kitab Siyam, pembahasan kitab puasa. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, walaupun pertanyaannya gak nyambung dengan puasa, tapi mungkin berkaitan dengan kondisi yang ada sekarang ya. Kemarin ditanya pertama, apakah boleh seseorang menikah di kondisi yang seperti ini karena ada wabah corona? Ya, masalah menikahnya itu tidak ada masalah ya. Ada ijab qabul ya, syarat-syarat nikah terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, tidak ada masalah, nikah saja. Cuman mungkin yang undang orang banyaknya, walimah, resepsinya ditunda dulu. Tidak ada masalah, akad dilaksanakan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti walimahnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, atau nanti kalau sudah wabahnya sudah mereda, sudah hilang, baru walimah, tidak ada masalah. Justru malah lebih enak ke pengurusan resepsinya, pengurusan tempatnya, membincangkan nanti acaranya seperti apa, lebih enak karena sudah halal. Yang laki-laki sudah halal, dan bagi yang perempuan juga sama. Jadi malah lebih enak, juga lebih ngirit biaya ya, dan insya Allah tidak ada masalah untuk tetap melangsungkan pernikahan. Tapi tentunya mungkin untuk awal-awal ya, orang-orang yang diundangi terbatas, cukup keluarga saja, keluarga pihak mempelai laki-laki, perempuan terbatas. Nanti kalau sudah suasananya, kondisinya sudah seperti semula, baru mengadakan walimahnya. Yang kedua, ini juga pertanyaan beda. Jika ada seorang yang hatinya terbuka dari lahir dan memiliki keturunan bisa melihat hal yang gaib atau hal yang tidak tampak, mungkin maksudnya indigo ya, indigo. Yang seperti ini gimana hukumnya gitu ya? Pertama, orang yang normal itu tidak bisa untuk melihat ya.
Bahkan Nabi SAW atau para nabi pun mereka melihat itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendaknya, tapi Allah mengizinkan mereka untuk bisa melihat, ya, seperti Nabi SAW bisa melihat jin, ya. Misalnya dalam hadis tentang makan, ya. Tentang makan, waktu itu ada sahabat yang makan, sahabat ini sebelumnya lupa membaca bismillah. Kemudian, ya, di tengah makannya dia ingat bahwa tadi belum membaca bismillah. Kemudian dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal permulaannya dan di akhirnya. Akhirnya kemudian Nabi setelah itu tersenyum. Kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tersenyum?" Nabi mengatakan, "Saya melihat itu setan yang ikut makan makananmu tadi memuntahkan apa yang tadi sudah dimakan." Jadi setan tuh ikut makan ketika kita makan, tidak berdoa terlebih dahulu, dia ikut mengambil manfaatnya. Tapi kemudian sahabat tadi dia membaca di tengah makannya, kemudian yang setannya tadi sudah ikut makan memuntahkan isi perutnya lagi. Di itu kemudian Nabi SAW tersenyum melihat kondisi itu. Tapi ini khusus untuk Nabi. Nabi SAW melihat itu karena kelebihan yang Allah berikan. Adapun orang-orang yang lain sekelas sahabat saja, ya, sekelas sahabat saja mereka tidak bisa melihat, ya. Seperti yang sudah terkenal hadis tentang Abu Hurairah yang disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Abu Hurairah, kisahnya panjang. Abu Hurairah disuruh menjaga Baitul Mal 3 hari 3 malam. Di 3 hari 3 malam itu ada orang yang senantiasa maling, mencuri. Kemudian ternyata yang mencuri itu adalah setan. Ditafsir tentang ayat kursi. Nah, baru tahu itu setan ketika Nabi mengabarkan sesungguhnya yang 3 hari 3 malam maling itu fa'innahu syaitan, dialah syaitan. Shadaqa wa huwa kadzub, apa yang dia sampaikan benar tapi dia adalah seorang pendusta. Dia ngajarin ayat kursi. Poinnya adalah, ya, Abu Hurairah saja seorang sahabat mulia, dia penghafal hadis yang paling banyak, ya, penghafal hadis paling banyak, dia tidak bisa melihat setan tersebut, apalagi orang yang biasa. Makanya dalam satu kutipan perkataan Imam Syafi'i dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu." Barang siapa orang beranggapan dirinya bisa melihat jin, bisa melihat makhluk halus, maka saya katakan syahadatnya batal. Nah, terus gimana misalnya ada orang bisa melihat jin, ya? Bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sendiri temannya jin alias dia dukun paranormal, ya. Atau mungkin dia sendiri punya gangguan alias perlu diruqyah. Ada jin yang menempel dalam dirinya, perlu diruqyah, perlu dibacakan ayat-ayat Quran agar dia hilang. Soalnya orang yang muslim yang normal biasa tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat, kecuali Allah mengizinkan dia bisa terlihat dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi untuk seseorang bisa memanage dirinya sendiri, bisa saya pengen lihat maka bisa melihat, ya, ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi kalau dia bisa melihat, kemungkinan, ya, dia punya gangguan, ya, ini di ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, minta sarannya jika ada seseorang yang ingin melakukan khitbah dan pernikahan. Harus seperti apa? Ya, sama seperti tadi. Orang yang melakukan khitbah yang menunjukkan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan, menyampaikannya kepada walinya, ya, ataupun sampai nikah, boleh-boleh saja, asalkan tentunya dalam kondisi seperti ini dijaga dengan baik, menghindari kerumunan, alias misalnya sampai akad nikah seperti tadi, nanti resepsinya atau walimahnya ditunda di waktu sudah nanti memungkinkan. Oke. Itu berkaitan dengan beberapa pertanyaan. Kemudian apa ini? Contoh-contoh yang perlu dijalani ketika Ramadan di rumah. Gitu, Mas. Gimana, Mas? Atau nanti aja? Oke. Ya, masalah sholat Jumat gimana? Sekarang atau nanti? Oke.
Kalau begitu kita lanjutkan di pembahasan puasa. Di pembahasan kemarin kita membahas tentang uzur-uzur puasa. Uzur-uzur atau sebab-sebab syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Sebab-sebab syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kemarin ada beberapa uzur-uzurnya, yaitu safar, ya. Orang yang safar boleh tidak puasa, orang yang sakit, ya. Kemudian orang yang sudah tua renta, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, atau ya yang selanjutnya adalah takut binasa, takut tertimpa musibah, takut mendapatkan mudarat, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Seperti perempuan yang hamil, perempuan yang sedang menyusui anaknya, ini kalau tidak makan, kalau dia puasa, asupan gizinya kurang, konsumsi makanannya kurang, maka nanti bisa memberikan mudarat untuk si ibu atau untuk anaknya. Maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya apa? Kemarin kita sebutkan bahwa pendapat Ibnu Abbas, sahabat, bahwa perempuan yang hamil dan menyusui kalau dia sampai tidak berpuasa, cukup bagi dia membayar fidyah. Kita berpindah ke muftiratus siyam, pembatal-pembatal puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, jadi ada beberapa hal yang disampaikan dalam kitab Fikih Muyassar. Ada beberapa hal yang nanti bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama jelas, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Sebagaimana kita diperintahkan orang yang berpuasa disuruh untuk menjaga agar tidak makan dan minum dari matahari atau dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai terang benderang atau sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah sampai jelas datang waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian atau kalian tidak makan dan minum sampai nanti malam hari. Malam hari di sini maksudnya tenggelamnya matahari. Di situ diperintahkan untuk menahan makan dan minum. Ini menunjukkan bagi orang yang makan dan minum secara sengaja berarti puasanya batal. Puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha dan tentunya bertaubat karena dia membatalkan puasa tanpa uzur, ya, sengaja. Adapun yang ada uzur, ya, karena sakit nanti tentu saja berbeda statusnya. Atau orang yang makan dan minum karena lupa. Orang makan dan minum karena lupa, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal, tetap lanjut saja puasanya. Cuman kalau dia sudah ingat bahwa dia sedang puasa, segera dia berhenti dari makan dan minumnya dan lanjut saja. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba." Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia berpuasa, akhirnya dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena tadi dia sedang diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Jadi ketika dia lupa makan dan minum, itu tidak ada masalah. Karena dia lupa, karena sedang puasa. Ini mungkin terjadi di hari pertama atau hari kedua puasa, itu masih normal. Tapi kalau hari ke-15 kok masih lupa, ini tidak masuk akal, ya. Tapi pun misalnya itu terjadi, benar-benar seorang itu lupa, insya Allah itu menjadi uzur, ya, dia tetap puasanya tidak batal, lanjut saja dan masih bernilai pahala. Kemudian teman-teman sekalian, masuk posisinya seperti makan dan minum. Di sini para ulama menyebutkan as-sa'ud. Sa'ud itu mungkin kita terjemahkan adalah obat tetes. Tapi obat tetes yang diteteskan di hidung. Obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Ya, masuk ke hidung itu membatalkan puasa. Sebagaimana di buku yang kita bahas itu dikatakan di sini membatalkan puasa. Ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun yang di mata, diteteskan di mata atau telinga, ini tidak, ya.
Kalau diteteskan di mata dan di telinga itu tidak membatalkan, karena mata dan telinga itu bukan tempat keluar atau bukan tempat masuknya makanan. Dan ini pendapat dari Majma' al-Fiqih al-Islami. Jadi kalau tetesnya dimasukkan ke mata, obat sakit mata misalnya atau telinga, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang di hidung membatalkan, karena nanti dia masuk, ketika masuk itu bisa masuk sampai tenggorokan, kerongkongan. Nah, ini bersesuaian dengan hadis Nabi. Nabi SAW melarang bagi kita, ya, Nabi SAW melarang bagi kita untuk beristinsyak berlebihan. Istinsyak itu menyerot air ketika berwudu, ya. Kenapa? Karena kalau berlebihan takut nanti masuk. Nah, kalau masuk itu membatalkan. Nabi mengatakan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian ketika berwudu untuk istinsyak, yaitu menghirup air dimasukkan ke hidung bersungguh-sungguh. Kecuali pas puasa. Kalau pas puasa santai aja, nyerotnya, tidak usah bersungguh-sungguh. Kalau berlebihan nanti itu tadi masuk, ketika masuk dia membatalkan. Nah, maka sesuatu yang masuk di hidung kategori membatalkan puasa. Nah, sama ketika diteteskan di hidung dia masuk, ya. Ini kalau yang diteteskan di hidung ini membatalkan puasa. Adapun kalau yang di telinga dan di mata itu tidak, ya, karena keduanya sejatinya bukan tempat untuk masuknya makanan. Tapi kalau di hidung masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan. Sebagaimana yang juga membatalkan puasa adalah suntikan, tapi suntikan yang statusnya seperti asupan makanan alias infus, ya, alias infus. Ada kalau obat sepertinya tidak, ya. Nanti saya cek di pertemuan yang akan datang. Kalau suntikannya obat maka tidak. Tapi kalau suntikannya berupa sesuatu yang memberikan suplemen pada tubuh seperti model infus seperti itu, maka itu membatalkan. Nah, ini hal yang pertama yang membatalkan puasa. Adapun yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-jima', yaitu tentunya, ya, maknanya adalah berhubungan badan. Berhubungan badan di siang hari. Ini membatalkan puasa yang siapa yang dia menggauli pasangannya di siang hari bulan Ramadan, dia pertama puasanya batal. Kedua, dia dituntut untuk istighfar dan banyak taubat. Pertama konsekuensinya batal, kedua dia disuruh untuk bertaubat. Ketiga, dia disuruh mengqadha puasanya, mengqadha puasa. Keempat, dia disuruh untuk membayar kafarah. Jadi ada 4 konsekuensi jika seorang, ya, berhubungan badan dengan pasangannya. Kalau dengan pasangannya saja batal, apalagi yang bukan pasangannya, plus dosanya tambah, ya. Jadi pertama puasanya batal, kedua dia dosa, dituntut untuk bertobat, ketiga dia disuruh untuk mengqadha nanti, menggantinya di hari yang lain, keempat dia disuruh untuk membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya pertama kalau bisa maka membebaskan budak. Nah, sekarang tidak ada budak, maka berarti pindah ke opsi yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti. Kalau sampai dia berhenti di 1 hari maka diulangi dari awal, ya, diulangi dari awal. Kecuali ada uzur syar'i, dia tidak puasa karena sakit parah misalnya. Jadi harus 2 bulan berturut-turut, ya, 2 bulan hitungan bulan Komariah. Kalau itu juga tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW duduk-duduk, ya, kemudian datang seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya binasa." Jadi dia paham apa yang dia lakukan itu keliru. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, binasa saya berdosa." Kemudian Nabi mengatakan, "Malaka, apa yang kamu kerjakan?" Dia mengatakan, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Ya Rasulullah, saya berhubungan biologis dengan istri saya ketika saya berpuasa.
Rasul mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu punya seorang budak yang engkau bisa memerdekakannya? Dia mengatakan, tidak, saya tidak punya. Rasul mengatakan, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang juga tidak mampu karena dia punya kelemahan fisik. Kemudian ya udah, kalau tidak bisa, hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia mengatakan tidak mampu karena orang ini adalah termasuk orang fakir miskin di kota Madinah pada saat itu. Nabi akhirnya berdiam sejenak. Fabaina manahnu ala dzalika utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun. Kemudian ketika Nabi diam sejenak, kemudian Nabi diberikan satu wadah besar yang isinya adalah kurma, kurma. Kemudian Nabi bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Dia mengatakan bahwa dirinya berhubungan badan dengan pasangannya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian orang itu mengatakan, ana, ya Rasulullah, saya orangnya. Nabi mengatakan, khudh hadza fatasaddaq bihi. Nabi mengatakan, wahai fulan, nih ambil, kamu beri makan untuk 60 orang miskin, diberikan sedekah. Kemudian dia bertanya, ala afqar minni ya Rasulullah? Kepada siapa saya menyedekahkannya? Sedangkan saya adalah tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Jadi tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Kemudian fa wallahi ma baina labbataiha yuridul harrataini ahla baitin afqar min ahli baiti. Dia mengatakan, ya Rasul, demi Allah tidak ada di kota Madinah ini, di antara 2 bukit ini, keluarga yang lebih miskin dari keluarga saya. Jadi dia sendiri orang miskin. Kemudian Nabi tersenyum, hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi taring beliau. Kemudian yaudah, kalau kamu juga orang miskin, yaudah nih bawa pulang, berikan makan untuk keluargamu. Jadi malah dia berbuat keliru, kemaksiatan, malah dia yang dapat jatah. Poinnya adalah berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan puasa dia. Dan konsekuensinya puasanya batal, dia dituntut bertobat, dia nanti disuruh mengqadha, dan dia harus membayar kafarah bagi yang mampu tentunya. Kemudian masuk kategori pembatal puasa di sini adalah kalau jima tentunya adalah hubungan badan laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, ini bukan bermaksud vulgar, tapi perlu tahu. Adapun yang lain, kalau tidak sampai terjadi hubungan biologis, maka ini cukup membatalkan puasa saja, tapi tidak ada kafarah. Misalnya gimana? Misalnya seseorang seseorang melakukan onani misalnya. Ini batal puasanya, dan tentu dia disuruh bertobat dan dia disuruh mengqadha puasanya. Tapi tidak ada kafarah, karena kafarah yaitu untuk tebusan dosanya ini khusus untuk orang yang berhubungan badan. Adapun yang selain itu maka tidak. Adapun untuk orang yang mimpi basah maka tidak batal puasanya. Beda. Karena kalau seperti berhubungan badan atau orang yang onani itu atas kehendak dia. Adapun kalau orang yang mimpi basah itu di luar kehendaknya, maka statusnya dia tidak bisa mengatur dirinya, alias itu terjadi di luar kehendak dia, di luar kesadaran dia. Yang seperti ini maka puasanya tetap sah. Nabi disebutkan oleh para ahli fikih, amma idza nama as-shaim fahtalam. Adapun jika orang yang berpuasa dia tidur, kemudian dia bangun dalam kondisi dia mimpi basah, maka la yubtilu siyamuhu, puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalik, karena dia tidak punya pilihan dalam hal tersebut, alias itu terjadi di luar kehendak dia. Tapi tentunya dia diwajibkan mandi besar. Lanjut aja. Tidak batal Dulu pernah ketemu di suatu masjid itu ada yang ceramah mengatakan bahwa orang yang mimpi basah juga batal. Dan ngeyel orangnya, ustadznya ngeyel, diberitahu dari mana sumbernya. Tidak ada dari buku fikih mana yang mengatakan bahwa itu batal. Dia cuma bilangnya, saya belajar dulu sama guru saya gitu. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, orang bisa bahasa Arab, jadi tidak hanya
ngekor 100% dengan gurunya, tapi bisa ngecek misalnya gurunya keliru, ya di cross check di buku rujukannya apa, buku rujukan mana yang mengatakan bahwa itu membatalkan. Ternyata ya bisa dikatakan ijma ya, orang yang mimpi basah itu tidak membatalkan puasanya, karena sekali lagi itu di luar kehendak dia, bukan atas kehendak dia. Ini perlunya belajar. Pembatal yang ketiga adalah at-taqayyu'u amdan. Pembatal yang ketiga, puasa yang ketiga adalah muntah disengaja. Muntah karena disengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin ala tariqil fami amdan. Yaitu orang yang mengeluarkan apa yang ada dalam isi perutnya atau dalam ya lambungnya secara sengaja. Sengaja. Kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Secara sengaja gimana? Misalnya ya dia merasa masuk angin atau gimana, malah dipencet-pencet kemudian sampai muntah gitu. Atau mungkin ya intinya sengaja ya, sengaja disogok-sogok mulutnya atau sebab-sebab yang lain. Kalau dia sengaja maka ini membatalkan puasanya. Adapun kalau tidak, maka ini dapat uzur, puasanya tidak batal. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihil qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntahan itu mengalahkan dia, alias dia tidak bisa mengendalikan dirinya, alias karena memang kondisi tubuhnya tidak nyaman, kemudian dia muntah dengan sendirinya, karena masuk angin misalnya, masuk angin tapi muntah sendiri, bukan dipaksa dimuntahkan ya, tapi muntah sendiri, maka tidak ada qadha puasa atas dia, alias puasanya tidak batal. Tapi barang siapa istaqa'a, berusaha untuk memuntahkan alias sengaja, maka di sini yang diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pembatal yang keempat adalah berbekam. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat ya. Tapi di buku yang kita bahas, di sini dikatakan berbekam membatalkan puasa. Tentunya ini berbekam yang sampai mengeluarkan darah ya. Berbekam yang sampai mengeluarkan darah, bekam basah yang sampai dicoblos keluar darahnya. Ya, karena di sini hadisnya dikatakan ikhrajud dam minal jildi dunal uruq, mengeluarkan darah dari kulitnya orang yang berbekam, kemudian dicoblos kulitnya. Fama tastahjamas shaim faqad afsada saumahu. Maka kapanpun seorang yang puasa dia berbekam, maka puasanya batal. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Dawud, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam, maka yang dibekam dan yang berbekam dua-duanya batal. Maka yang membekam pun juga batal. Tapi perlu dilihat ya, yang membekam itu juga batal ini jika model bekamnya tradisional seperti zaman Nabi, yaitu bekamnya cara ngekopnya itu caranya disedot. Jadi ada kop-kopan, kemudian disedot, kemudian udaranya berkurang langsung ditutup. Nah, kalau sekarang kan enggak, caranya nyedotnya kan pakai alat gitu. Makanya di sini dikatakan illa idza hajamahu bi alatin munfasilah, kecuali jika bekamnya dengan alat yang terpisah seperti sekarang, tinggal diceret-ceret dicopot. Nah, kalau dulu dikatakan yang membekam juga batal karena dia menyerot itu. Nah, ketika menyerot itu ada kemungkinan suatu masuk ke dalam mulutnya. Ya, maka dikatakan yang dibekam dan yang membekam juga batal. Adapun yang sekarang, yang model bekam yang sekarang yang pakai alat khusus, maka bagi yang berpendapat bahwa hadis tentang bekam ini terpakai, maka yang batal hanya yang dibekam saja, yang membekam tidak batal. Tapi wallahu a'lam bishawab, sepertinya saya lebih condong kepada yang tidak membatalkan, alias bekamnya tidak masuk derajat pembatal tapi dimakruhkan saja. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Nabi SAW ihtajaman Nabi SAW wa huwa shaim. Nabi SAW pernah berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Nabi sendiri pernah berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Nah, jika ada dua
hadis yang bertentangan seperti ini dikompromikan, maka bisa jadi yang melarang, hadis larangan untuk berbekam ini bisa jadi nanti status larangannya berkurang dari yang harusnya haram, sehingga mungkin dilarang membatalkan puasa jadi berkurang derajatnya menjadi makruh gitu, dibenci, kalau bisa dihindari gitu. Karena Nabi sendiri pernah juga dikatakan beliau pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Iya, Allah alam ya, yang rajih seperti apa, afdolnya ya ditunda, jangan dalam kondisi puasa. Kalau bisa nanti ditunggu setelah buka baru bekam gitu. Tapi ada dua pendapat, yang satu mengatakan itu membatalkannya, memakai hadis Nabi aftaral hajim wal mahjum, Nabi mengatakan yang membekam dan dibekam itu batal. Tapi nyatanya di hadis yang lain Nabi pernah praktek ya, beliau berbekam ya. Jadi kalau itu yang hadis kedua dipakai, maka derajatnya mengurangi larangan hadis yang pertama. Jadi menunjukkan bahwa tetap sah puasanya, tapi ketika dia berbekam dalam kondisi puasa itu dibenci. Gak jauh beda dengan hadis-hadis yang lain. Nabi pernah mengatakan la tashrab qa'iman, janganlah kalian minum dalam kondisi berdiri gitu. Nabi melarang minum dalam kondisi berdiri. Hukum asal larangan itu haram ya. An-nahyul mujarrad anil qara'in yufidu at-tahrim. Larangan yang kosong dari indikator yang memalingkan larangan itu, maka hukum yang dilarang adalah haram. Tapi nyatanya Nabi pernah minum dengan berdiri. Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Ya, gimana ini? Nabi melarang minum berdiri, Nabi sendiri pernah praktek minum berdiri. Maka para ulama mengatakan minum dengan berdiri itu akhirnya tidak haram, tapi derajatnya turun menjadi makruh karena Nabi pernah mempraktekkan. Nah, ini namanya mengkompromikan dalil. Jadi dalil itu ada banyak, tidak sekali dalil langsung diambil, tapi dikompromikan dengan yang lain. Kemudian bagi yang berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan, maka masuk juga di situ adalah al-fasdu. Al-fasdu, ngerti betul? Al-fasdu itu hampir kayak bekam tapi lebih sadis. Ya, maksudnya ada yang dicoblos sebagian uratnya, kemudian keluar darahnya banyak. Ya. Keluarnya lebih banyak daripada bekam, bisa pakai modelnya pakai kantong plastik itu. Saya sendiri belum pernah ya. Ngeri ngelihatnya, horor ya. Atau juga masuk di sini adalah mengeluarkan darah dalam rangka tabarruk atau donor. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwa bekam itu membatalkan puasa, maka fasdu dan juga donor darah itu dikiaskan dengan bekam. Dikiaskan alias dianalogikan, disamakan dengan bekam. Berarti dua-duanya juga membatalkan. Bagi yang mengatakan itu membatalkan. Ya. Bagi yang mengatakan makruh tidak membatalkan, ya berarti tidak membatalkan. Tapi keluar dari perselisihan ulama itu lebih baik, ya lebih baik. Ya misalnya mau donor, ditunggu saja sampai sudah berbuka baru donor. Atau mungkin ya kalau memang dia juga kondisi darurat, kalau memang kondisinya darurat, ya mau nggak mau ada orang yang membutuhkan cepat, ya semoga saja itu tidak membatalkan ya perkara yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembatal yang kelima adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan tentunya. Perempuan yang berpuasa kemudian keluar darah haid, ya, maka puasanya batal. Atau keluar darah nifas, maka batal. Berarti perempuannya ini hamil. Perempuannya hamil tapi kuat puasa. Kemudian di tengah Ramadan melahirkan, berarti keluar darah nifas, maka puasanya saat itu langsung batal. Besoknya juga iya, gitu. Jadi seorang perempuan yang haid atau nifas ini membatalkan puasanya. Itu pembatal yang kelima. Pembatal yang keenam adalah niatul fitri, berniat untuk berbuka. Ya. Terbesit dalam hatinya dia berniat untuk berbuka,
ini juga dikatakan pembatal puasa. Hanya berniat saja. Kenapa? Karena niat itu bagian dari rukun. Ya. Sebagaimana di awal pembahasan kita katakan rukun puasa ada 2. Pertama, berniat berpuasa. Kedua adalah menahan diri dari makan dan minum dan apa saja yang batalkan puasa. Dan 2 hal ini harus berlangsung, harus berjalan dari terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Maka niat melangsungkan puasa terus sampai nanti maghrib itu kewajiban karena rukun. Tidak boleh terputus sedikit pun. Sebagaimana makan juga lanjut terus, tidak makan, tidak minum. Tidak boleh terputus di tengah jalan. Ya. Maka di sini dikatakan niatul fitri, famanawal fitra, barang siapa yang berniat untuk berbuka, ya, berniat untuk berbuka sebelum waktunya berbuka, qabla waqtil iftar wa huwa shaim, sebelum waktunya berbuka sedangkan dia masih berpuasa, batala shaumuhu. Dikatakan di sini puasanya batal. Wa in lam yatanawal muftiran, walaupun dia belum mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasanya. Kenapa? Fa innan niyah ahada ruknes siyam, karena niat itu salah satu rukun dari 2 rukun puasa. Fa inna naqdaha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu. Maka ketika seseorang ya menggugurkan, bermaksud menggugurkan puasanya, berniat untuk berbuka dengan sengaja, maka telah batal puasanya. Dia udah niat berbuka, udah mau pergi ke warung, mau beli makanan, tutup. Yalah tak lanjut puasa meneh, udah batal dia puasanya. Karena dia udah niat mau buka. Walaupun tidak jadi. Gitu. Kalau persiapan kan beda. Persiapan kan nanti dia mau membatalkan nanti kalau sudah masuk maghrib. Kalau ini enggak. Dia emang udah wah kuat aku. Jam 2:30 sore. Tuku mie ayam apa ternyata enggak ada yang buka. Itu udah batal karena dia sudah berniat mau membatalkan. Ya. Berarti di situ kelanggengan niatnya sudah terputus. Ketika dia sambung lagi tadi sudah sempat terputus, padahal niat harus senantiasa bersambung. Ya. Nah, tidak tahu nih ini apakah masih ada khilaf atau tidak? Mungkin nanti bisa ditanyakan bagi yang bingung. Ya. Ditanyakan, nanti saya cari jawabannya. Tapi yang buku panduan yang kita bahas di situ niat harus langgeng, harus sampai nanti tenggelam. Dan memang seperti itu, niat itu harus berlangsung terus, tidak boleh terputus. Dia rukun. Pembatal yang ke-7 yang terakhir adalah ya riddah, yaitu murtad. Nah, ini tentu kalau murtad semuanya sampai akar-akarnya batal. Ya, sampai akar-akarnya batal. Tidak hanya puasanya, tapi juga semua amalan yang lain juga batal. Ya. Gitu. Nah, itu kita bahas ya, 7 pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja, masuk di situ meneteskan obat di hidung, juga infus, cairan infus, tidak masuk di situ obat mata dan juga obat telinga. Kemudian yang kedua adalah berhubungan badan yang membatalkan. Tapi ini berhubungan badan ini masuk kategori ya membatalkan puasanya, dituntut bertobat, harus mengqadha'nya, kemudian harus bayar kafarah. Kemudian bagi orang yang mimpi basah ya, maka ini tidak batal puasanya, lanjut saja. Yang ketiga, pembatal puasanya adalah muntah secara sengaja. Yang keempat, pembatal puasa yang keempat, menurut kitab yang kita bahas, hijamah, bekam. Bekam ini membatalkan, walaupun saya pribadi lebih condong kepada yang tidak membatalkan, tapi termasuk hal yang dibenci ya, karena ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi pernah berbekam dalam kondisi puasa. Kemudian yang kelima, pembatal puasa yang kelima adalah datangnya masa haid dan nifas bagi perempuan. Yang keenam adalah berniat berbuka ya, memutus niat untuk puasa di tengah jalan, niatnya berbuka walaupun belum jadi mengkonsumsi makanan. Yang ketujuh adalah riddah, yaitu murtad. Ini batal sampai ke akarnya.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Masalah Jumat. Masalah Jumatan ya. Memang sebagai keresahan bagi seorang yang di hatinya ada iman, kesedihan dan juga keprihatinan bagi orang yang punya kepedulian terhadap agama, itu bagus ya. Ketika musibah seperti ini, kita terhalangi dari sholat jamaah, kita terhalangi dari sholat Jumat, kangennya seseorang dengan masjid, pengennya dia kembali ke masjid ibadah seperti sedia kala, itu suatu perkara yang normal. Justru kalau tidak ada kekangenan, ini malah dipertanyakan. Berarti dia nggak suka masjid, dia bukan ahli masjid. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Akan ada 7 golongan yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali Allah yang beri naungan, yaitu padang mahsyar. Salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya selalu terkait dengan masjid, kangen sama masjid. Itu normal ya, seseorang kangen. Tapi tentunya dalam beragama itu tidak hanya bisa mengedepankan perasaan, tapi juga harus didasari dengan ilmu. Dan orang yang tidak punya ilmu hendaknya tanya dengan orang yang berilmu, bukan memutuskan masalah sendiri berdasarkan perasaannya. Makanya dalam Al-Quran kita disuruh tanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir. Ahlu zikir di sini bukan orang yang bendino zikiran, bukan. Ahlu zikir di sini maksudnya adalah ulama. Jika kalian tidak tahu tentang perkara agama kalian, tanya pada mereka. Dan ternyata para ulama yang mereka tiap hari kehidupannya bahas agama, tiap hari buka Quran, tiap hari baca hadis, tiap hari mempelajari bidang ilmu agama, dari keilmuan yang mereka tahu, tidak hanya 1-2 orang, banyak orang ulama juga yang levelnya nasional maupun internasional, mereka memutuskan dalam kondisi seperti sekarang ya, mewabahnya virus, dan secara pembuktian ilmiah, secara ilmu kedokteran juga memang virusnya ini ya sangat mudah menular, apalagi dalam kerumunan, apalagi ketika orang kumpul-kumpul. Akhirnya dengan menimbang-nimbang maslahat dan mudaratnya, melihat kaidah-kaidah agama yang ada, mereka memutuskan memberikan fatwa bahwa sementara untuk sholat Jumat dan sholat jamaah ditiadakan terlebih dahulu. Dan itu keputusan ulama dunia juga, tidak hanya lokal Indonesia. Dan para ulama sejak dulu juga sudah menjelaskan nih. Misalnya Al-Imamul Mardawi dalam kitab Al-Insaf dalam fikih Hambali, beliau mengatakan ya, bahwa dikatakan ya juzu litarkil jumu'ati wal jamaah lil maridhi bittifaq atau bila khilaf. Beliau mengatakan dibolehkan, ulama Hambali bolehkan bagi orang untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah bagi orang yang sakit tanpa ada khilaf. Alias semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, orang boleh meninggalkan sholat Jumat dan jamaah bagi orang yang sakit. Sebagaimana boleh litarkihima khaufan lihudutsil marad. Sebagaimana juga boleh meninggalkan Jumat dan jamaah bagi orang yang takut terjadinya penyakit, takut tertularnya penyakit. Itu boleh. Maka boleh untuk tidak ke masjid. Orang hujan saja, hujan atau tanah becek saja, boleh sholat di rumah. Ini mudarat yang ringan. Mudarat susah pergi ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Boleh sholat di rumah. Sebagaimana orang yang makan bawang, mengeluarkan nafas yang menyengat, sehingga mengganggu jamaah yang lain, disuruh nggak sholat di masjid. Nabi mengatakan, man akala basalan fala yakrobanna masjidana. Barang siapa sebelum sholat makan bawang dulu, maka jangan sholat di masjid, karena dia akan nanti mengganggu jamaah yang lain. Ini mudarat yang ringan.
mudarat yang ringan saja mereka diperbolehkan untuk meninggalkan, apalagi yang berat, yang potensi kalau orang tertular nanti bisa kehilangan nyawanya. Itu suatu yang dalam syariat diperbolehkan, apalagi ada himbauan dari ulama dan juga dari para pemimpin. Ya. Masalah sholat Jumat, ya. Mereka kadang salah memahami hadis, ya. Hadis tentang sholat Jumat. Ada hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha, taba Allahu ala qalbih." Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan, karena menganggap itu enteng, menganggap ringan, menganggap enggak penting, maka Allah akan patri hatinya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, riwayat Ibnu Majah, "Man tarakal jumu'ata salasan min ghairi darurah." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa darurat, tanpa ada mudarat, tanpa ada uzur syar'i, maka Allah akan mematri hatinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, "Man taraka salasa jama'atin." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, kutiba minal munafikin, maka dia tertulis dari kalangan orang-orang munafik. Hadis ini jangan dipahami saklek, tapi lihat ukurannya. Dalam hadis yang sebelumnya dikatakan tahawunan. Meninggalkan Jumatnya tahawunan. Menganggap remeh, menganggap enteng, alias orang ini meninggalkan sholat Jumatnya males-malesan. Yang hadis kedua dikatakan min ghairi darurah, meninggalkannya bukan karena darurat. Jadi ninggalkannya bukan ninggalkan mutlak, tapi karena sebab, bukan karena darurat, karena sebab menganggap enteng. Yang seperti itu baru dia tertulis dari golongan orang munafik. Adapun yang meninggalkannya karena takut penyakit, karena takut tertular penyakit, apalagi ulama sudah menganjurkan, ini bukan termasuk kategori yang terancam dalam hadis, dan ini perlu diketahui bersama. Dan hendaknya setiap orang tidak mengeluarkan statement kecuali dia memang kompeten di bidangnya. Kalau tidak kompeten, ngikut aja ulama gitu aja. Karena ini termasuk membicarakan perkara yang urusannya bukan hanya berkaitan dengan perkara pribadi, tapi berkaitan dengan orang banyak. Apalagi menyangkut tentang keselamatan nyawa. Ini nggak boleh setiap orang kemudian keluarkan statementnya padahal dia nggak punya kompetensi di situ, belajar ilmu agamanya saja kurang, kemudian memutuskan saiki sholat jamaah aja Jumat, kemudian ngajak orang-orang yang lain juga seperti itu. Ini bahaya. Kalau sampai ada terjadi gara-gara fatwanya orang ini melaksanakan sholat Jumat sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka dia bertanggung jawab dunia akhirat. Ini bahaya. Selagi kondisi masih seperti ini, ulama masih memfatwakan itu, kita manut aja. Itulah bentuk kita mengaplikasikan firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu bisa masuk 2 makna, umara itu pemimpin dan ulama. Selagi perintah mereka tidak memaksiati Allah, wajib taat. Jangan buat-buat hal baru. Jadi ukurannya itu kepada ulama, bukan kepada perasaan sama masjid kono ya isih nganake kok. Masjid kono apakah nunggu harus ada orang yang kena dulu baru tidak? Ini namanya pencegahan, pencegahan. Dan dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menangkal mafsadat, menangkal mudarat, menangkal bahaya itu lebih dikedepankan daripada menarik manfaat. Iya, dengan adanya sholat Jumat ada manfaat, dengan adanya sholat jamaah ada maslahat. Tapi menangkal ada mudarat yang menimpa orang yang sholat tadi gara-gara jamaah, itu akan lebih dikedepankan daripada menarik manfaatnya. Dan sekali lagi, kemarin juga saya sudah jelaskan, seorang yang terhalangi melakukan ibadah karena uzur, tetap pahalanya tertulis bagi dia pahala sempurna.
Karena dia tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah bukan karena hawa nafsu, tapi karena ada uzur. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, Nabi mengatakan, ya, mengisahkan tentang orang yang tidak ikut perang. Pada waktu itu Nabi mengatakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan walakin syarakukum fil ajr habasahum al uzru. Nabi mengatakan sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang dengan kita, tidak ikut perang sama kita, tidak ikut menempuh jalan, tidak ikut menyeberangi lembah, tapi mereka yang di Madinah tetap berserikat dengan kalian dalam sisi pahala. Kenapa? Habasahum al uzru, karena mereka terhalangi uzur. Nah, ini para ulama kemudian mengambil kesimpulan, setiap orang yang terhalangi dari melakukan kewajibannya, amalan ibadahnya, karena ada uzur syar'i yang menghalanginya, maka tetap tertulis bagi dia pahala ibadah seperti sedia kala. Jadi kalau saya pribadi, ya, tetap, ya, selagi uzurnya ini ada, ya, sholat diberikan uzur untuk tidak sholat jamaah terlebih dahulu, dan itu tidak mengantarkan kita kepada kemunafikan, ya. Karena yang munafik itu yang meninggalkan tanpa sebab. Dan juga meskipun kita sholat di rumah, meskipun kita sholat zuhur, tidak Jumat, tetap insya Allah pahalanya tertulis sebagaimana kita biasanya melakukan amalan ibadah tersebut. Dan poin yang terakhir, manuto, ikutlah dengan pemimpin dan juga dengan ulama. Apa gunanya ada ulama? Apa gunanya ada pemimpin kok kemudian rakyatnya sakarepe dhewe, alias melakukan sesuatu tanpa pertimbangan orang-orang yang ahli, ya. Jadi mengurus masjid itu juga harus dengan ilmu, ya, jangan cuma dengan perasaan, gitu. Oke, mungkin itu dulu. Misalnya di kesempatan yang lain ada pertanyaan, boleh disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.